dibuang. Bismillahi. Saya memulai, yakni Syekh Salim bin Sumer, akan ini kitab yang dinamai kitab Safinatun Najah, halnya tabarukan dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, sifat Allah yang maha pengasih di dunia untuk orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Ar-Rahimi, sifatnya Allah yang maha penyayang di akhirat hanya untuk orang-orang mukmin. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, itu hanya milik Allah, Rabbil alamina, yang mengurus seluruh alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunia, atas segala urusan dunia, waddini, dan segala urusan agama. Wasalla, dan semoga menambahkan rahmat kasih sayang siapa Allahu Allah. Wasallama, dan semoga memberikan keselamatan dan menambahkan keselamatan Allah ala sayyidina, atas junjungan kami, Muhammadin, tegasnya Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, boleh dibaca khatimin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi. Wa alihi, dan semoga rahmat dan keselamatan Allah curahkan kepada keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan semoga Allah curahkan rahmat dan keselamatan kepada sahabat-sahabat Nabi, ajma'ina, tegasnya seluruhnya. Wala haula, dan tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, wala haula, dan tidak ada, ya benar, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah.
Al-Aliyyi yang maha tinggi, Allah Al-Azimi yang maha agung Allah. Baca Mang Soleh. Saya memulai. Bismillah, saya memulai angkat ini yang dinamakan kitab Sabinatul Najam. Hanya tabarkan dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, sifat Allah yang maha pengasih di dunia untuk orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Ar-Rahimi, sifatnya Allah yang maha penyayang di akhirat hanya untuk orang-orang mukmin. Alhamdulillah, semoga segala puji yang hak lillahi itu hanya milik Allah. Rabbil alamina yang mengurus seluruh alam. Wa kullu harfin mustahiqqul lil bina wal aslu fil mabni ay yusakana. Kata Syekh Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah, wa kullu harfin mustahiqqul lil bina. Setiap orang mempunyai tujuan, baik kalangan orang tua, baik kalangan anak muda, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Wal aslu fil mabni ayyusakana, akan tetapi hakikatnya segala tujuan itu adalah kematian. Kita belum pernah ke makamnya Syekh Khalil Bangkalan. Sewaktu-waktu pengen Mang Soleh datang ke makamnya Syekh Khalil Bangkalan dari Jakarta sampai ke kota Madura. Itu namanya wa kullu harfin, mempunyai satu tujuan. Karena Mang Soleh punya tujuan, maka yang pertama itu adalah mengetahui arah tujuan Mang Soleh. Kalau kata kita mah, kita kudu tahu jalannya. Saya mah nggak usah pakai petunjuk arah. Saya mah nggak mau pakai petunjuk arah ke kota Maduranya, pakai naik motor aja. Nggak mau, saya mah pakai Google Map kalau sekarang mah. Nggak bakalan nyampe. Itu baru ke Madura. Belum ke Allah Ta'ala. Karena perjalanan kita ini menuju Allah Ta'ala di dalam kitab tafsir Yasin, di alam dunia itu rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Andai dibandingkan dengan kehidupan di dunia itu, kita itu hidup cuman 1 tahun setengah. 1 harinya perbandingan dengan alam dunia itu 1000 tahun. Kalau dikalkulasikan 60-70 tahun, ketika disandarkan dengan alam akhirat, maka sama seperti umur kita 1 jam setengah. 1 jam setengah ini untuk menempuh antara surga dan neraka. Pas meninggal udah sampai belum ke Allah Ta'ala? Belum.
masih ada yang namanya alam barzakh, yang disebut kalau kita ini namanya alam kubur. Di alam kubur ada yang merasakan satu harinya itu ratusan tahun. Ada yang sehari semalamnya itu ketika di alam kubur rasanya itu seperti malam pengantin. Bagaimana amalnya? Udah sampai ke Allah Ta'ala belum? Nanti ada yang namanya alam akhirat, kehidupan kedua yang disebut alam barzakh, atau kalau kata kita ini yaumul kiamah. Kenapa dinamakan yaumul kiamah? Oh, karena yaumul kiamah ini artinya secara logo hari di mana manusia berdiri di padang mahsyar, maka dinamakanlah yaumul kiamah. Kalau kata kita mah ya hari kiamat itu adalah hancurnya alam dunia. Bukan. Hari kiamat itu hari di mana ketika kita dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhirat yang disebut alam barzakh. Digiring sama malaikat di alam barzakh selama 50.000 tahun. Udah sampai ke Allah Ta'ala belum? Menunggu keputusan dari Allah Ta'ala. Baik para nabi, baik orang-orang soleh, baik para wali, semuanya menantikan keputusan dari Allah Ta'ala. Apakah kita berhak masuk ke dalam neraka atau berhak masuk ke dalam surga? Ada yang menunggunya sebentar. Ini khusus 7 golongan. Ada yang ngerasainnya itu 50.000 tahun. Siapa? Orang-orang fasik. Orang-orang fasik ini orang yang mempunyai dosa besar yang belum ditaubati. Yang kedua, atau orang tersebut tidak memiliki dosa besar, tetapi dia melanggengkan dosa-dosa kecil. Itu namanya fasik. Setelah di padang mahsyar, maka Allah giring lagi ke padang mauqif. Di padang mauqif itu ada 10 mauqif. Setiap mauqifnya 10.000 tahun. 10.000 tahun dikali 10 berarti 100.000 tahun. Udah sampai ke Allah Ta'ala belum? Setelah di padang mauqif ada yang namanya yaumul mizan sama yaumul hisab. Manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah Allah titipkan. Orang yang dititipkan ilmu, Allah akan minta pertanggungjawaban atas ilmu-ilmunya. Orang yang dititipkan hartanya, Allah akan diminta pertanggungjawaban atas harta-hartanya. Setelah di yaumul hisab ada yang namanya yaumul mizan. Hari di mana amal ditimbang kanan sama sebelah kiri. Udah sampai ke Allah Ta'ala belum? Ada yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan Shirathul Mustaqim kata ulama turunnya 1.000 tahun, datarnya 1.000 tahun, nanjaknya 1.000 tahun. Secara perjalanan orang-orang biasa. Lama.
Udah masuk belum? Belum. Nanti setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, belum masuk ke surga, nanti mampir dulu ke Telaga Kausar. Udah sampai ke Allah Ta'ala, belum. Masuk dulu, cocoknya masuk kemana? Di lantai 1 apa di lantai 7? Ini perjalanan menuju Allah Ta'ala. Kita pengen menuju kota Madura butuh waktu 2 hari Mang Soleh ya? Perjalanan 2 hari. Bagaimana dengan perjalanan ketika kita menuju Allah Ta'ala? Bukan 2 hari, tapi ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun dikali 36 hari. Dikali 1 hari, 1 harinya 1000 dikali 360 hari, 360 hari dikali tuh di padang mahsyar 50.000 tahun. Belum di padang mauqifnya 100.000 tahun. Berapa lama? Lama. Maka wajar kata ulama, kita ini hidup di dunia cuman sebentar. Hal yang rugi karena untuk menempuh surga dan neraka kita hanya diberikan waktu 1,5 jam oleh Allah Ta'ala. Kalau sejamnya kita gunakan untuk ibadah, alhamdulillah, selama 40 tahunan dipakai ibadah, insya Allah masuknya nanti ke surga. Tapi kalau misalnya cuma 1/2 jam, berarti 1/2 jam ibarat 20-25 tahun. 40 tahunnya dipakai goplah, sering lupa sama Allah Ta'ala. Nanti lebih berat ketika di Yaumul Mizan, lebih banyakkan amal buruknya. Nah, perjalanan yang begitu panjang, maka kata ulama, kita ini butuh petunjuk arah. Petunjuk arah yang pertama yang disepakati adalah Al-Qur'anul Karim. Dari surat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ketika kita ingin menuju Allah Ta'ala, kita harus menggunakan petunjuk arah yang ada di dalam Al-Quran. Wajib kita imani, wajib kita percayai, dan wajib kita laksanai semampu mastato'a, semampu kita. Karena kata Allah Ta'ala, sebenarnya ini ayat khusus untuk orang-orang kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di ayat yang lain di surat Al-Maidah, faulaika humul fasikun. Di ayat yang lain di bawahnya faulaika humuz zalimun. Wa malam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menggunakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ini asbabun nuzulnya ini untuk orang-orang Yahudi. Bima anzalallahu Ta'ala, dengan sesuatu yang telah Allah turunkan. Faulaika humul kafirun, maka orang tersebut dicap oleh Allah Ta'ala orang kafir. Di ayat yang lain, faulaika humul fasikun, maka orang tersebut fasik. Faulaika humuz zalimun, di ayat yang lain Allah cap mereka ini orang-orang yang zalim. Dari ayat ini, maka wajib ketika kita ingin melaksanakan sholat,
Aqimis sholah, maka kita kudu pakai petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran kagak ada bahasa sholat untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kan kita petunjuk arahnya Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini menggunakan dengan fasubhanallahi, dengan kalimat bertasbihlah. Nah, maka kata Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, wa ma arsalna min rasuli illa liyuta'a biiznillahi ta'ala. Allah tidak utus seorang rasul kecuali untuk ditaati oleh kita. Maka pedoman yang kedua adalah hadis. Di dalam Al-Quran nggak ada, adanya di hadis. Itu namanya tafsir Quran dengan hadis. Ada tafsir Quran dengan Quran, ada tafsir hadis dengan Quran, ada tafsir hadis dengan hadis, ada tafsir hadis dengan ijma. Kan nggak ada di Al-Quran bahasa sholat untuk mendirikan sholat yang 5 waktu. Oh, karena di ayat yang lain kita wajib taat kepada Nabi, maka dijadikan pedoman untuk menuju Allah Ta'ala. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seolah-olah kalian melihat saya sholat. Shollu, sholatlah kalian kama seperti perkara ra'aitumu, sebagai yang melihat kalian ni kepadaku, usolli akan sholat. Kan kita nggak pernah ngelihat Nabi. Nabi lahir di tahun gajah, sekitar 1400 tahun yang lalu. Kan kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Terus kok kita makanya ulama, pakai kesepakatan ulama bahwasanya sholat itu bukan satu. Karena kalau kita pakai Al-Quran, bahasanya itu aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat banyak, ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ada sholat subuh, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat tasbih, ada sholat taubat, ada sholat wudhu. Berarti boleh dong, boleh kalau kita pakai Al-Quran. Karena dalam Al-Quran bahasanya yang tekstual, bahasanya itu nggak ada bahasa sholat 5 waktu di dalam satu ayat, nggak ada. Mau cari-cari sampai kita nyari-nyari nggak bakalan ketemu. Terus kita kok makanya ijma ulama bahwasanya yang disepakati sama ulama itu adalah sholat 5 waktu. Kok 5? Karena terjadinya khilafiyah. Kata Imam Abu Hanifah 6 dalam satu hari. Kalau kata imam yang 3 itu 5. Berarti kalau disimpulkan yang disepakati oleh imam yang 4 adalah 5. Dalilnya dari mana? Dari Nabi. Lah, kan nggak ada di Qur'annya untuk mengikuti ijma ulama. Nggak ada di hadisnya untuk mengikuti ijma
ulama. Cukup saya mah pakai Al-Quran aja. Nggak mau saya pakai ijma ulama. Saya nggak mau pakai kitab Sapina, nggak mau pakai kitab Bajuri, nggak mau pakai kitab Fathul Mu'in, karena itu mah karangan manusia. Emang nggak mau pakai kitab Al-Um, karena itu mah Imam Syafi'i itu adalah manusia, kata guru Gembul. Ya, nggak make saya mah kitab-kitab fikih. Itu fikih itu bukan ilmu syariat. Tasawuf itu bukan ilmu syariat. Tauhid itu bukan ilmu syariat. Yang syariat itu adalah ilmu hadis. Bagaimana dengan kitab Bulughul Maram yang menjelaskan ilmu fikih? Isinya hadis semua. Oh, berarti hadis itu bukan syariat dong, karena katanya fikih itu bukan syariat. Tapi ada satu kitab yang menjelaskan tentang fikih, isinya dari kutipan hadis semua. Oh, bukan syariat? Bukan, kalau versi guru Gembul. Nggak percaya kita mah, karena mereka ini adalah manusia, nggak wajib mereka ini nggak maksum. Masih ada kesalahan. Kata Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, wa may yusakkik, wa may yusakkikir rasula mim ba'dima tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang menentang Rasul. Rasul di sini yang dimaksud bukan Nabi Musa. Rasul di sini yang dimaksud bukan Nabi Isa, akan tetapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Mimba dima tabayyana lahul huda, setelah jelasnya petunjuk. Wayat tabi ghairsabilil mu'minin, dan orang tersebut mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Wah, berarti secara tekstual al-mu'min di sini adalah kita. Karena kita antumina billahi, termasuk golongan orang-orang mukmin. Karena kita beriman kepada Allah, antumina billahi wa malaikatihi, kita beriman kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kita beriman ke kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kita beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, dan kita beriman kepada takdir. Berarti kita mukmin. Ada iman, ada mukmin. Iman kerjaannya, mukmin adalah orangnya. Ada Islam, ada Muslim. Kalau Muslim orangnya, yang mengerjakan rukun-rukun Islam. Mukmin orangnya, orang-orang yang mengerjakan rukun iman. Oh, berarti kita beriman. Boleh dong kita menjelaskan hukum, karena bahasa Allah Ta'ala di sini adalah al-mu'min. Ya, boleh ngikutin Gus. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita ngikutin Imam Guru Gembul? Boleh. Kita boleh nggak ngikutin Ustadz Hadidayat? Boleh. Bahkan kita ketika kita melihat tekstual lafaz al-mu'min, kita boleh ngikutin pedagang. Pendapatnya pedagang. Wah. Di dalam kitab Nasta'in, al-mu'min di sini termasuk kalimat majas mursal, mimbabi itlaqi am wa iradati khas. Ini uniknya bahasa Arab.
Yang dimutlakan sama Allah Ta'ala ini adalah umum. Kita masuk, Mang Soleh masuk, Gus Habibie masuk, Bang Roni masuk, Bang RT Atep masuk, semuanya masuk. Tapi wa iradati khos. Tapi yang dimaksud di sini bukan umum, yang dimaksud adalah khusus. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah al-ulama. Bukan orang mukmin kayak kita. Lah kok tahu dari mana? Ulama. Ulama. Ada tafsir Quran dengan Quran. Ada tafsir Quran dengan hadis. Qarinah yang menunjukkan di dalam kitab Fawaidul Makiyah, innal ulama warasatul anbiya. Apanya? Innal ulama warasatul anbiya. Masuk. Nabinya udah nggak ada, maka yang meneruskan perjuangan Nabi, yang meneruskan dakwahnya baginda Nabi adalah al-ulama. Al-ulama diambil dari lafaz alimun, keluaran Sulasi Mujarad bab berapa, Mang Soleh? Alimun, alima ya'lamu ilman, fahuwa alimun, orang yang berilmu. Alima. Iya. Keluaran Sulasi Mujarad bab 4. Lama. Bahwa alimun diambil dari lafaz alimun. Mufradnya alimun, orang yang berilmu. Al-alamah sama, berilmu tapi yang sangat pandai, yang sangat cerdas. Ada al-ulama. Al-ulama artinya itu bukan orang berilmu, karena kalimatnya jamak. Kata Syekh Ibnu Malik di kitab Alfiyah, li'anna ziyadatal bina tadulu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bangunan atau berubahnya bangunan, berubahnya huruf atau berubahnya tarkiban, tadulu ala ziyadatil makna, maka kalimat tersebut bertambahnya makna. Yang tadinya mufrad berubah bangunannya menjadi jamak, maka yang dimaksud di sini adalah orang yang banyak ilmunya. Iya. Maka lafaz al-mu'min di sini yang dimaksud oleh Nabi adalah al-ulama. Memang bukan kita. Kok bukan, kenapa nggak umum? Kenapa hanya ulama? Lafaz al-mu'min di sini. Ketika Allah Ta'ala menceritakan kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan di muka bumi, bahasanya kaum Nabi Nuh. Apakah semuanya kaum Nabi Nuh? Bahasanya itu umum. Kaumnya Nabi Nuh. Tapi yang dimaksud adalah khusus. Siapa yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala adalah kaumnya Nabi Nuh yang ingkar kepada Nabi Nuh. Maslah putranya Nabi Nuh di apa namanya? Salah satu putranya kan ada yang iman, ada yang
pengikutnya ada 80, bininya kafir, anaknya kafir. Berarti termasuk dong yang 80. Kalau semuanya tenggelam, repot. Oh, berarti yang dimaksud adalah khusus. Kalimahnya umum, tapi yang dimaksud khusus. Contohnya lagi. Nah, orang RW 3 udah pada datang ke kondangannya Bang Gus Habibie. Apa se RW 3 yang datang? Oh, enggak. Maknanya umum RW 3, tapi yang dimaksud khusus siapa? Yang diundang sama Gus Habibie. Kalau kita pakai secara tekstual, secara lafaz, ketika kita menerjemahkan hukum atau menjelaskan satu hukum di dalam Al-Quran, repot. Karena dapat ancaman dari baginda Nabi, man qala al-Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menjelaskan satu hukum dari satu Al-Quran, baik itu pembahasan sholat ataupun pembahasan tekstual secara per kalimah, kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah orang tersebut duduk di kursi api neraka. Bahasanya itu dengan bighairi ilmin, dengan tanpa ilmunya. Dengan ilmu nahu, dengan ilmu sorof, mana diantaranya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu balagoh, ilmu badi. Belum ngebahas manteknya, belum ngebahas lugohnya. Udah selesai belum? Belum, masih ada lagi. Belum ilmu asbabun nuzulnya. Ini saya pengen membahas hadis, maka kita kudu paham asbabul wurudnya. Udah kelar belum? Masih banyak. Masih banyak, iya. Terus gimana? Nah, kita mah makanya yang udah jadi kayak model gini nih. Kayak model kitab Safinatun Najah. Kalau kitab pakai tekstual, tuh kalau di Al-Qur'annya itu fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Itu dalilnya sholat maghrib sama sholat isya. Bahasanya dengan fasubhanallahi. Bertasbihlah pada waktu petang. Oh, berarti kita nggak sholat. Cukup dong bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang tasbih doang, penting bertasbih aja sama Allah. Karena dalilnya fasubhanallahi hina tumsuna. Bertasbih aja udah. Nah, nggak bisa diartikan fasubhanallahi di sini adalah maknanya as-shalah. Karena kita nggak boleh secara tekstual. Di dalam kitab Nasta'in, majas terbagi menjadi 36. Ada sebagian ulama mengatakan 26. Tapi sebagian ulama kaul yang sahih adalah 18. Itu baru ngebahas majas mursal, ngebahas per kalimah. Nah, timbul satu pertanyaan. Ini gimana? Kan kita di dalam Al-Quran sama hadis merujuknya adalah kepada ijma ulama. Lalu bagaimana ketika kita dihadapkan
oleh para ulama, baik kalangan ulama Syafi'iyah, baik kalangan ulama Malikiyah, baik ulama kalangan Hambaliyah ataupun Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, menyentuh aurat, menyentuh lawan jenis hukumnya batal, baik sengaja ataupun tidak. Di dalam kitab Bugyatul Murtasidin, kaul jadidnya batal, kaul qadimnya enggak batal kalau disentuh dengan 4 syarat. Tapi kata Imam Maliki enggak batal bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Terus yang benar yang mana? Timbul pertanyaan tuh orang-orang awam. Ulamanya aja pada berantem ngebahas masalah tentang hukum. Karena kalau kita menyaksikan kayak orang lagi debat, Imam Sibaweh ketika sebelum wafat jatuh sakit, ketika selesai berdebat, ada berdebat, ada mujadalah. Kalau perdebatan para ulama atau perbedaan para ulama itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Kok hal yang wajar? Karena para sahabat Nabi pun ketika Nabi masih hidup ada perdebatan. Ada salah satu sahabat Nabi sumpah kepada istrinya, demi Allah saya tidak akan menjimamu selama hinin. Bingung dong, dapat sehari 2 hari, wah pala gue puyeng juga nih. Saya gak kasih nafkah batin. Orang Arab mah kan tau sendiri, nafsunya gede-gede. Waduh, puyeng juga nih, gimana nih? Hinin ini lamanya berapa? Setahun? 40 sebulan, 40 hari, 1 hari. Yang bener yang berapa nih waktu lamanya? Karena bahasanya hinin, waktunya waktu semana. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya pengen curhat apaan? Saya curhat ini, saya habis ngituin bini saya sumpah saya nggak bakalan menjima istri saya selama hinin. Kata Sayyidina Abu Bakar, hinin itu adalah 1 tahun. 1 tahun, buset lama amat. Berarti gua nggak berhubungan badan selama setahun. Waduh, kita aja tinggalin bini ini pulang kampung, udah pulang-pulangan pala. Bang Bibi ya. Aduh, ini si Imran ini udah berontak aja nih Imran. Terus datang akhirnya, kurang pas nih, coba gue tanya dah ke Sayyidina Umar. Datang ke Sayyidina Umar, wahai Umar bin Khattab, saya mau curhat ini, bahasa kita nih ya, dengan bahasa kita. Saya pengen curhat apa lo? Nih, gue habis ngituin bini gue sumpah bahwasanya gue depan bini gue nih, gue pengen gak bakalan ngejima, gak bakalan ngasih nafkah batin selama hinin. Kata Sayyidina Umar, hinin adalah 40 hari. 40 hari. Akhirnya datang ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bilang beda lagi. Terus datang terakhir ke Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, 1 hari 1 malam. Bingung dong sahabat. Yang bener yang mana nih? Datang ke Nabi.
Datang ke Nabi, ya Rasul, saya nanya ke Abu Bakar Siddiq, membahas apa namanya, menanyakan tentang hinin. Katanya Sayyidina Abu Bakar lamanya sekian sekian. Nanya ke Sayyidina Umar, katanya sekian sekian. Ini beda semua, kata Sayyidina Ali sekian sekian. Apa jawaban Nabi? Ashabi kan nujum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Apabila kita ingin mengikuti salah satu bintang tersebut, maka kita akan mendapatkan ihtadaitum, maka akan mendapatkan petunjuk. Wah, kalau kayak begini berarti bener semua dong. Bener. Aku ambil satu hari aja dah. Itu di kalangan sahabat. Repot kalau misalnya andaikan ulama, baik kalangan sahabat Nabi, baik kalangan tabiin, baik kalangan asba'ut tabiin, ketika semuanya sepakat, repotnya ini ketika sependapat semua ulama sama seperti Imam Ghazali, sholat wajib khusyuk. Kita yang nggak bisa khusyuk repot. Repot nggak? Repot. Cek. Baru takbir. Bisa mah bisa khusyuk ini, Om. Cuman khusyuknya pas lagi takbir doang. Karena fokus sama niat. Muqtaronan bi fi'lihi Allah. Saya niat sholat johor karena Allah Ta'ala, fokus sama niat, karena harus bareng. Ntar ada tuh nanti dibahas masalah muqtaronan bi fi'lihi. Baru bar langsung keingetan kemana-mana. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Aduh, tinggalan ini. Set, mana cicilan banyak lagi. Ini Pak Ustadz nih geblek amat ini ya, kagak bayar-bayar nih. Ustad. Contoh. Set, kita nggak bakalan sanggup. Maka kata Imam Ghazali di kitab Ihya, ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan umatnya Nabi ada kasih sayang Allah Ta'ala. Kasih sayangnya di mana? Coba kalau kita bayangin tuh baju yang kita pakai ukurannya M. Bang Bibi nggak pakai baju. Yang di Jogja M. Yang S. Emang siapa sih SPM? S ya? Yang di Jogja S. Yang di Pekalongannya S. Bahasa Rifli S, semua konveksi semuanya ukurannya S. Sampai nih ke pasar, kita nih nggak pakai baju. Kayak model tadi, andaikan ulama sepakat kayak Imam Ghazali, kita nggak bakalan sholat. Lah repot. Baru Allahu Akbar, iya bisa khusyuk nih pas di rakaat kedua. Kita udah nunduk aja nggak ngeliat apa-apa. Pas atahiyatul nggak sebelah huset, cincinnya cakep amat, bacaan. Udah khusyuk, hatinya geretak. Set bacaan itu. Udah fokus kita latih jari. Ngeliat jari tengah. Ngapa itu jari gini-gini? Astagfirullahaladzim. Sujon lagi aja, nih. Aku lagi. Set. Ini imamnya kayaknya kentut dah nih. Bunyi tut. Set. Jadi kita nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk, nggak bisa khudur, batal salat kita. Nah, disitulah karena ada kasih sayang Allah Ta'ala, Allah jadikan konveksi ukuran bajunya berbeda-beda. Hikmahnya di mana? Karena semua ukuran badan itu, kebutuhan badan nggak sama. Ada yang ukurannya
S. Ada yang ukurannya L kayak Mang Soleh. Aduh, saya mah ukurannya XL dah kayaknya. Tinggal milih, kita bisanya pakai yang mana. Nggak bisa pakai ulama imam yang lain. Oh, kita pakainya Imam Syafi'i, khusyuk adalah hukumnya sunnah. Secara logika, ketika ada soal ulangan, sebutkan apa namanya, pertambah 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan A 15, B 7, C 8, D 9. Secara logika, ketika ada satu soal 4 jawaban, yang benar 1. Nggak mungkin 4-4-nya benar. Ini ketika kita menggunakan hukum logika. Satu pertanyaan, apa hukumnya bersentuhan tangan dengan wanita yang bukan mahram, yang sudah balik? A, kata Imam Syafi'i, batal. Kata Imam Malik, nggak batal. Kata Hanafi, katanya bagaimana syahwat. Terus kata imam yang lain pun seperti itu. Yang benar yang mana? Pasti yang benar itu cuman 1. Ya, kan manusia ada benernya, ada salahnya. Al-insan mahalul khotawan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau kita beda sama ulama. Kalau di kitab Tajridus Shorih di juz 2, izat tahada, kata Nabi, apabila ada seorang ulama berijtihad, falahu fa'asoba, maka benar ijtihad ulama tersebut. Contoh Imam Syafi'i kita ambil. Kata Allah yang benar adalah Imam Syafi'i. Ketika dipinta pertanggungjawaban, Imam Syafi'i yang benar. Kata Rasul, falahu ajroni, maka Imam Syafi'i mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta, dan apabila salah pendapat imam yang 3, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, salah nih, seumpama falahu ajrun wahidun, maka imam yang 3 mendapatkan 1 pahala. Berarti kalau secara logika nih, dapat nggak dosa? Enggak. Kalau melihat hadisnya, Nabi yang diberikan tanggung jawab sama Nabi dengan catatan